Salam sejahtera, salam kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang mengacu pada bacaan harian Gereja Raja hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 dari kitab Rut pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Rut pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa di sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Di pagi karuniamu ini, kami anak-anakmu datang mengucap syukur atas segala anugerahmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam semalam yang lampau di dalam kami beristirahat. Dan Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, namun kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus membuka akal hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Rut pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan mengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masa-masa berat dalam hidup karena ragam kesukaran dan kegetiran kerap membuat seorang dengan gampang mengatakan, "Tuhan tidak peduli, Tuhan telah meninggalkan." Pada titik inilah banyak orang putus asa dan tidak lagi peduli akan Tuhan maupun akan firman Tuhan. Orang akan menempuh hidup dengan jalan pikiran dan perasaannya sendiri dan melakukan apa yang dianggap baik dan benar menurut pertimbangannya.
kepahitan hidup yang dialami Naomi telah membuatnya begitu kecewa dan amat terluka, sehingga ia berkata kepada kerabatnya, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit dan telah bersaksi melawan aku." Rut pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-21. Tentu saja luka-luka batin yang dialami Naomi dapat membuatnya berpaling dari Tuhan. Tetapi apakah Tuhan sungguh telah meninggalkannya? Peristiwa tampilnya Boas sebagai penebus hak Elimelek dan Naomi, serta kesediaan Boas untuk memperistrikan Rut yang kemudian melahirkan Obed baginya, adalah wujud nyata bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi ataupun meninggalkan umatnya. Lewat kelahiran Obed, umat sedang menyaksikan rencana Allah yang besar atas mereka dan atas bangsa-bangsa. Sebab dari Obed inilah kemudian lahir Isai, ayah Raja Daud. Rut pasal 4 ayat 22. Karena itu, perempuan-perempuan yang datang menjumpai Naomi dan Rut mengajak Naomi untuk memuji Tuhan atas anugerahnya, terlebih atas kesetiaannya. Hidup yang kita jalani memang tidaklah pernah mudah. Kita bisa terluka, kecewa, sakit hati, dan geram dibuatnya. Namun kisah hidup yang dialami oleh Naomi, Rut, dan Boas menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Tanamkan baik dalam hati dan pikiran kami. Terlebih, mampukan kami untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup karena Tuhan. Kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada masing-masing kami. Kami mohon penyertaan petunjuk dari Tuhan, penyertaan Tuhan, agar semua itu boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Berkati usaha-usaha yang kami tekuni, berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong, menyertai, agar kami senantiasa di bawah naungan dan lindungan kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesakitan. Engkau berkenan memulihkan mereka, memberkati segala daya upaya untuk mendapatkan kesembuhan, agar mereka boleh kembali sehat kuat hanya karena anugerah dari Tuhan. Mungkin juga ada yang dalam kedukaan. Tuhan hiburkan mereka. Biarlah mereka terus menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, agar dalam masa-masa sulit yang mereka hadapi, mereka terus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul mungkin karena bencana alam, seperti yang dialami oleh saudara kami di Sumatera. Tuhan, kasihani mereka,
Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, agar mereka tetap kuat di dalam menjalani masa sulit ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi hikmat bijaksana kepada mereka, agar mereka memerintah bangsa dan negara kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga pemberita-pemberita firman-Mu dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa memberi kekuatan kesehatan, memberi kemampuan kepada mereka, agar mereka boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Semakin banyak orang yang meyakini bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada jalan dan jaminan keselamatan. Ya Bapa di surga, segala rencana dan kerinduan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menopang dan memberkati kami. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat merayakan Natal. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.